Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam acara berbagi ilmu tentang COVID-19. Agar jangan ketinggalan dalam seri ini, lakukan subscribe dan kemudian tekan lonceng agar selalu ada notifikasi tentang video-video yang terbaru dari kami. Sering muncul pertanyaan, bagaimana dengan pasien-pasien komorbid yang menderita COVID-19? Sebagaimana juga dengan virus-virus yang lain, sebenarnya penderita COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini, dia bisa self-limiting, bisa sembuh sendiri. Kapan? Ketika antibodi yang ada pada tubuh manusia yang dihinggapinya itu mampu melawannya. Artinya daya tahannya lebih baik dibandingkan dengan virulensi kuman yang masuk. Dan pada penderita-penderita yang komorbid, nah ini penderita komorbid ini adalah penderita yang mempunyai penyakit dasar. Ada penyakit sebelumnya, ada penyakit yang sudah lama, yang sudah menahun, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Penyakit-penyakit komorbid ini akan memperberat kondisi pasien yang menderita COVID-19. Sebagai contoh, umpamanya di sini kita ambil adalah diabetes mellitus. Pada seorang penderita diabetes mellitus, itu kalau dia terinfeksi, maka gulanya akan naik. Kenapa? Hormon-hormon yang berkaitan dengan inflamasi itu akan meningkat, seperti kortikosteroid umpamanya. Yang ini juga akan memicu terjadinya kenaikan gula darah. Kadar gula darahnya yang tinggi ini akan mempercepat replikasi atau perkembangan dari virus itu sendiri. Jadi dia bersinergi antara kuman yang masuk dengan penyakit yang sudah lama diderita. Pada pasien penderita diabetes mellitus yang menderita COVID-19, maka kumannya ini atau virusnya ini akan cepat bereplikasi atau berkembang. Kenapa? Karena kadar gula darahnya tinggi. Dan sebaliknya juga, pada pasien yang terinfeksi, maka tubuh akan merespon dengan hormon-hormon peradangan seperti kortikosteroid. Kortikosteroid ini juga punya efek peningkatan gula, sehingga ketika dia terinfeksi gulanya akan naik. Dengan gulanya naik, maka kemudian virusnya akan berkembang dan dia akan naik begini terus. Infeksi, gula naik, infeksi makin meningkat. Kita bekerja menekan kedua-duanya. Bagaimana agar infeksinya tertekan dan kemudian gula darahnya juga turun. Nah, kalau gula darahnya turun, maka perkembangan kuman bisa dihambat. Perkembangan kuman terhambat, maka juga nanti gula darahnya tidak akan cepat naik. Nah, akibat gula darah yang tidak terkontrol, itu resikonya banyak. Kenapa? Akibatnya adalah ada akibat akut, namanya akibat yang bisa terjadi cepat. Contohnya pada koma diabetik. Pada kadar gula darah yang tinggi akan terjadi koma diabetik, di mana orang tidak sadar. Orang mengalami koma karena kadar gula darahnya yang tinggi dan kemudian asam ketonnya juga tinggi. Nah, ini akan punya dampak yang berat pada pasien. Pada pasien yang dengan kadar gula darah tinggi, maka replikasi kuman, perkembangan kumannya akan lebih cepat, sehingga nanti keganasannya juga akan menjadi semakin lebih berat. Nah, itu makanya kenapa pada pasien-pasien yang mengalami COVID-19 dengan komorbid, dia itu perlu dirawat di rumah sakit. Sehingga kita bisa mencoba berusaha untuk mengendalikan kadar gula darahnya, mengendalikan penyakit komorbidnya, dan kemudian juga mengendalikan penyakit COVID-19-nya. Dengan harapan nanti kalau kedua-duanya terkendali, maka insya Allah penyembuhannya akan lebih baik. Itu salah satu contoh kenapa pada pasien-pasien COVID-19 dengan komorbid itu perlu kita rawat di rumah sakit. Itu juga alasannya kenapa pada pasien-pasien yang
punya penyakit dasar atau komorbid ini harus kita usahakan untuk mencegahnya agar dia tidak terjangkit penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.